قال رضي الله عنه وقال رضي الله عنه وعلى الإنسان الصه وقد وقع القحط وغلاء الأسعار في الزمان السابق وفي عصر الحبيب سقى بن محمد احتبست المطر مرة حتى مضت عليهم 17 من الغيث والرحمة وكان بذلك الوقت كثير من كبار الصالحين واستسقى الحبيب حامد بن عمر والحبيب سقاه بالشهد نبي الله هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وسار معهم كثير من تريم والسيبون والصحابة حصلت بسبب دعائهم رحمة عامة كاملة شاملة وكذلك في زمان إمام الأحقاف سيدنا عبد الرحمن السقاف وقع قحط وغلاء عظيم فأتى بعضهم إلى الشيخ محمد بن أبي بكر باع عباد الشيخ سيدنا عبد الرحمن السقاف وطلب منه أن يدعو بالرحمة فأعتذر وقال من أنا حتى أدعو للناس حتى دخل رجل إلى المجلس وأخبر أن الصيعر ذبحوا رجلا وأكلوه فلما أخبر الشيخ بذلك تحمل ودعا بالرحمة فغمت ومات بعدها قريبا ووقع في الزمن السابق أحد حتى أن رجلا أتى بعض أهل الرسالة القشيرية وقال له ألم ترى ما حل بالناس من القحط والغلاء فاستسقي لهم فقال له أنت لا تعلم ربما منعتم الغاية بذنوبي فكيف تريد أن أستسقي للناس وأنا السبب بمنع المطر وهذا اعتراف منه. Diceritakan bahwa pernah terjadi paceklik, tidak turun hujan lama sekali dan akhirnya melambung harga-harga kebutuhan pokok di zamannya Al-Habib Segaf bin Muhammad. Sampai 17 tahun nggak ada hujan saat itu. Padahal di zaman itu banyak orang-orang soleh. Akhirnya sepakat Habib Hamid bin Umar bin Hamid, Habib Segaf, dan banyak orang-orang soleh berangkat ke Syaib Nabi Allah Hud, ziarah Nabi Allah Hud ada di Hadramaut sana. Mereka berangkat dengan niat mendoakan supaya Allah menurunkan rahmah dan memberikan hujan, maka turunlah hujan. Artinya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia tadi ini. Ujian yang cukup pedih sehingga untuk menampakkan bagaimana kesabaran orang-orang tadi itu. Sehingga Allah mengetahui siapa di antara hambanya tadi itu yang sabar dan siapa yang berusaha keras. Karena itu ketika turun musibah belum tentu itu ada identik karena orang-orangnya zalim. Tapi karena untuk menguji. Dan nantinya Allah akan tampakkan doa orang-orang khusus yang diterima yang menjadi sebab rahmah ammah. Terjadi juga di zamannya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf paceklik dan naiknya melambungnya harga makanan pokok sampai akhirnya datang ke Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad, guru Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mereka menyatakan doakan kita ini sawah-sawah kita ini mengering, kebun-kebun kita ini mengering, kita kekurangan makan, walhasil betul-betul kelaparan saat itu. Maka si Syekh ini menyatakan, siapa aku ini mau mendoakan orang? Aku ini mau membereskan diriku sendiri aja nggak bisa, apalagi mau mendoakan orang, kata dia. Begitulah orang-orang dekat kepada Allah memang tawadhu, tidak merasa dirinya punya nilai yang tinggi. Tapi sampai kejadian zaman itu ada beberapa kelompok, satu orang di antara mereka disembelih dimakan. Udah nggak ada makan lagi. Akhirnya orang ini dimakan. Dia mulai jadi kanibal. Baru saat itu Syekh bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah dengan doa.
maka berawan itu langit, turun hujan. Dan tidak lama syekh itu meninggal dunia. Karena itu karomah ini bukan seperti The Master itu ya, yang ditampil-tampilkan begitu. Enggak. Mereka para aulia tadi itu menutup justru karomahnya. Yang main-main kesaktian itu mungkin enggak ada karomahnya dia itu. Para aulia tadi itu menggunakan ketika dalam keadaan sangat diperlukan, sama dengan peluru yang ada di polisi. Kalau anak-anak kecil main peluru-peluruan itu anak-anak kecil itu. Tapi kalau polisi, dia punya amanat itu. Satu peluru harus dipertanggungjawabkan. Begitulah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala tidak gampang menampakkan keramat-keramatan gitu. Nah, itu biasanya wali kecil atau enggak wali sama sekali itu. Justru mereka tadi itu menutup-nutupi dirinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak merasa enggak pantas aku ini doakan orang, siapa aku. Sebagaimana diceritakan seorang soleh didatangi oleh orang-orang tolong, mintakan ayo doakan kepada Allah, kita ini perlu hujan, harga sudah melambung. Maka jawabannya apa? Kamu enggak tahu. Itu karena dosa-dosaku sampai kamu ini tidak turunkan hujan. Ini karena kesalahan-kesalahanku. Ini dosa-dosaku yang banyak. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan kepada kamu. Dia merasa dirinya yang paling berdosa. Ini yang orang hebat. Coba kamu lihat bagaimana. Al-Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Bagaimana beliau? Apakah merasa dirinya adalah orang terhebat, orang suci? Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak merasa diriku ini adalah orang yang suci, orang yang bersih. Karena masih ada nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Padahal Nabi. Orang seperti kita kadang-kadang merasa hebat. Doanya merasa mustajab. Kemudian merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini enggak dihujani api oleh Allah, sudah untung. Kenapa? Begitu banyak kita lupa kepada Allah. Begitu banyak dosa yang ada di daerah kita. Karena itu kita harus benar-benar mengakui bahwa diri kita adalah orang yang banyak bersalah kepada Allah. Orang yang perlu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah kita suci-sucikan diri kita. Enggak usah kita bersih-bersihkan diri kita. Kita semuanya, Allah maha tahu siapa diri kita. Tapi ketika kita mengakui kesalahan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersedia menerima kita dan mengampuni dosa kita.